Kalau dibaca itu ada untuk pupuk, terus ada untuk tenaga kerja, terus ada juga pokoknya alat-alat yang digunakan untuk memproduksi tanaman jambu mete ini. Biasanya biaya investasi itu biaya yang terbesar ya. Kalau pupuk itu kita lihat dulu, pupuk itu untuk awal-awal tahun ya. Iya. Nanti dicek lagi itu. Benar nggak? Biasanya biaya investasi ini biaya yang terbesar. Mungkin untuk beli bibit ya, untuk membuka lahan boleh ya. Terus biaya operasional juga nanti diuraikan ya. Jadi sebelum dapat total ini kalian uraikan dulu dari mana total ini ya. Operasional itu sudah tahun ke-0 sudah keluar ya tahun ke-0. Iya, Bu. Benar ya? Tahun ke-0 sudah keluar ya biaya operasional. Kalau salah. Nanti Sudah. dicek lagi, Bu. Coba dicek lagi untuk apa dia biaya operasional tahun ke-0 itu. Iya, Bu. Ya. Ya tahun ke-0 itu biasanya dia untuk persiapan aja. Belum ada untuk biaya produksi dan pemeliharaan. Lalu untuk total biayanya, ini bukan total produksi ya, total biaya produksi. Total biaya, ya, total biaya. Total biaya produksi boleh, total biaya produksi ya, total biaya. Nah, total biaya ini biaya investasi ditambah biaya operasional. Coba klik satu selnya. Benar nggak? Ya, benar ya. Lalu diskon faktor, coba klik. Pakai rumus ya. Iya. I-nya berapa tadi suku bunganya? Diskon rate-nya berapa suku bunganya? 0,12, 12. Suku bunganya 0,12% ya? Iya, 12%. 12%. Nah, di present coba kolom I present value-nya D dikali ini present value dari mana? Ini present value benefit. Kita cari present value dari net benefit ya. Kalian hitung dulu net benefit-nya. Net benefit belum dihitung. Tambahkan satu kolom nanti net benefit ya sebelum H ini. Sebelum H itu tambahkan satu kolom net benefit. Sebelum diskon faktor itu. Tambahkan satu kolom untuk menghitung net benefit. Bisa nggak? Tambahkan satu kolom. Satu kolom aja, tambahkan satu kolom sebelum diskon faktor. Atau di ujung boleh, net benefit sini. Net benefit. Nah, net benefit itu benefit dikurang cost. Benefit itu kurang kolom G. Oke. Nah, kolom I sama J dihapus saja. Kolom I sama J. Di delete. Kolom I sama J. Nah, kemudian di sini PVNB. Ya, PVNB. Apa tadi, Bu? Boleh di kolom L. PV present value NB. Boleh di kolom L boleh. Present value dari NB. NB itu dari NB. NB itu net benefit. NB, bukan N per B. NB aja. Ya. NB ya. Nah, rumusnya ya, rumusnya net benefit
Oke, untuk tahun ke-0. Net benefit, net benefit, ya net benefit, kolom K, oke, kolom K, ya. Di diskon Apa tadi, Bu? dikali kolom H, dikali kolom H, dikali kolom H, dikali kolom H, diskon faktor. Ya. Oke, oke, klik. Nah, silakan ke bawah sampai bawah. Nah, terus di sum dijumlahkan. Nah, nah itulah negatif ya. Ada nggak itu? Itu salah nggak gitu? Dia negatif deh. Salah nggak hitungannya? Biayanya, coba hitungan biayanya benar nggak? Mungkin di biaya operasionalnya kali, Bu. Soalnya Biaya operasionalnya, coba pas dicek di lagi ya. Jadi negatif kali ya. Benar nggak hitungannya? Biaya operasionalnya benar? Iya, iya. Coba cek lagi ya. ya nanti coba dicek lagi. Kenapa dia bisa negatif Soalnya kemarin tuh biaya ya? operasionalnya tuh cuman ada itu, Bu. Cuman ada untuk tahun keberapa sampai keberapa gitu, Bu. Nggak ada spesifik dari tahunnya tuh sampai tahun ke-15 kayak gitu, Bu. Oh, ya nggak usah dimasuki kalau dia nggak ada, nol. Itu dinolkan aja, Bu. Nggak harus dipaksa. Iya, Hmm. nol. Jadi kalau dia penjualan tahun pertama, ke-5, ke-10 nggak apa-apa. Jadi yang lainnya nol, ya. Mungkin 3 tahun sekali atau karena dia biasanya boleh sih negatif. Kalau dia negatif berarti tidak layak. Tapi kalau di hasil penelitian orang biasanya sudah dilakukan orang tuh dia positif NPV-nya kebanyakan. Hmm. Ya kalau negatif ya berarti dia tidak layak, jelas-jelas tidak layak, besar sekali negatifnya. Ya mungkin biaya operasionalnya kali. Soalnya tahun ke-0 aja sudah ada biaya operasional, jarang biaya operasional itu tahun ke 0. Ya, walaupun ada dia kecil jumlahnya. Ya nanti dicek lagi untuk Cika itu untuk menghitung NPV ya. Nah, menghitung net IRR ya. Kalau IRR tadi 12% ya, ini misalnya ini negatif, benar negatif berarti jika mencari yang nilainya positif ya. Kalau yang positif berarti diskon rate-nya yang lebih kecil dari 12%, 10% atau Dia carinya yang lebih kecil dari 12% ya. 9% 9% ya.
negatif. Ya. Tapi cek dulu negatif atau positif. Kalau negatif berarti kita harus cari NPP positif. Karena NPV 1 positif, 1 negatif. Kalau ini negatif berarti jika harus mencari yang NPV-nya positif. Ya, coba kalau positif berarti R-nya suku bunganya lebih kecil dari 12. Kalau ini salah hitung tadi berarti benar ya. Gantung hasil NPV. Oke ya, coba hitung net BC-nya, gross BC, IRR nanti coba-coba agak lama. Ya, sama PR-nya. Oke, untuk Cika nanti diuraikan lagi ya, biayanya juga diuraikan lagi, biaya investasi, biaya operasional diuraikan lagi. Oke, terima kasih, bagus untuk Cika, mungkin nanti dicek lagi. Oke, yang lainnya silakan. Yang lainnya silakan dipersiapkan. Yang lainnya. Kalau karet sawit itu sekitar 25 tahun ya. Kalau buat teh, kalau buat duku, kalau teh, kalau kopi itu berbeda lagi. Ada juga sagu ya. Terus banyak tanaman kayu, hutan-hutan industri itu berdasarkan umur tanaman. Ada juga yang berdasarkan umur ekonomis ya dari suatu investasi yang terbesar, misalnya mesin pabrik ya, atau gedung pabrik ya. Atau misalnya kalau ayam itu kandang ayamnya ya, kandang ayamnya tahan berapa lama ya. Yang penting dia investasi yang terbesar. Tapi kalau untuk tanaman tahunan biasanya umur tanaman ya. Kemudian perkiraan benefit ya, cash inflow ini penerimaan, dan perkiraan cost cash outflow ya, uang kas keluar, merupakan alat kontrol dalam pengendalian biaya untuk memudahkan dalam mencapai tujuan usaha atau proyek. Hasil perhitungan kriteria investasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan penanaman modal. Kriteria investasi yang dapat digunakan ya, NPP, IRR, net BC, gross BC, PP ya. Keputusan yang timbul dari hasil analisis menerima atau menolak ya, jadi sesuai kriteria bisa menerima atau menolak suatu proyek atau suatu bisnis, memilih satu atau dari proyek yang layak. Ya, itu tujuan dari kelayakan usaha, terutama untuk perhitungan ini ya. Nah, ada beberapa ya perhitungan kriteria investasi. Yang pertama itu NPV ya. NPV itu net present value ya. NPV merupakan net benefit ya. Net benefit itu kata lainnya pendapatan ya. Net benefit itu benefit dikurang cost ya. Sekali lagi Ibu ingatkan, net benefit itu benefit dikurang cost ya. Benefit tadi penerimaan, cost tadi biaya ya. Jadi net benefit itu benefit dikurang cost, atau dengan kata lain itu pendapatan ya. Yang telah didiskon ya, didiskon faktor ya, dengan menggunakan social opportunity cost of capital. Jadi ini bisa suku bunga, bisa inflasi ya, untuk mendiskon faktorkan net benefit tersebut ya. Jadi rumusnya NPP sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N ya. NBI dikali 1 plus I pangkat min N ya, atau per 1 plus I pangkat N ya. Ini 1 plus I pangkat min N ini merupakan diskon diskon faktor ya. I ini salah ini ya. I itu suku bunga atau inflasi ya. Yang sering dipakai itu suku bunga Bank Indonesia, atau kalau dia meminjam kredit untuk modalnya pakai suku bunga bank yang ia pinjami ya. Kalau dia minjam uang di BRI, suku bunga bank BRI. Kalau dia
minjam di BNI, suku bunga bank pinjaman BNI ya. Tapi umumnya kita pakai suku bunga Bank Indonesia. Nah, hasilnya jika NPV lebih besar dari 0, ya, usaha atau proyek itu layak untuk dilaksanakan. Ya, kalau kurang dari 0, itu tidak layak untuk dilaksanakan. Ya. Jika NPV sama dengan 0, ya, proyek atau usaha atau bisnis itu berada dalam keadaan BEP, ya, break even point. Itu titik impas, ya, titik impas itu di mana TR sama dengan total sama dengan biaya total, penerimaan total sama dengan biaya total, ya, dalam bentuk present value. Untuk menghitung NPV diperlukan data tentang perkiraan benefit dari proyek yang dilaksanakan. Ya. Oke. Misalnya, ya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ya, untuk membangun industri pengolahan hasil pertanian diketahui dana investasinya 35 juta, ya, dialokasikan selama 2 tahun, yaitu tahun persiapan 20 juta dan tahun pertama 15 juta. Ya. Kalau ada kata tahun persiapan, itu berarti tahun ke-0. Ya, tahun ke-0 itu tahun persiapan, belum ada kegiatan apapun, ya, kecuali dia mempersiapkan, misalnya baru membangun gedung, ya, dan sebagainya. Ini tahun pertama, jadi biaya investasi dikeluarkan selama 2 tahun, tahun ke-0 dan tahun pertama, ya. Kegiatan pabrik dimulai setelah tahun kedua produksi. Biaya operasi pemeliharaan berdasarkan rekapitulasi dari berbagai biaya pada tahun kedua sebesar 5 juta per tahun dan untuk tahun-tahun berikutnya seperti pada tabel 1. Jadi ini biaya operasional dan pemeliharaan, ya, dikeluarkan dimulai pada tahun kedua dan tahun-tahun berikutnya. Benefit dari kegiatan industri ini adalah jumlah produksi dari pengolahan hasil pertanian. Kegiatan produksi dimulai pada tahun kedua dengan jumlah penghasilan 10 juta, ya. Benefit itu penerimaan itu rumusnya produksi dikali dengan harga, ya. Sedang tahun berikutnya seperti terlihat pada tabel 1. Berdasarkan data di atas, apakah rencana pembukaan industri yang mengolah hasil pertanian tersebut layak untuk dikembangkan bila dilihat dari segi NPV dengan diskon faktor sebesar 18%. Jadi ini bukan diskon faktor, ini suku bunganya, diskon rate-nya, ya, diskon rate sebesar 18%. Ya, diskon rate atau suku bunga itu 18%. Nah, ini kalau kita menghitung, ya, waktu itu sudah Ibu suruh buat tabelnya, tapi nanti kalian uraikan, ya, di sini. Di sini di tabel ini ada kolom pertama itu kolom tahun, ya. Tahun itu umur ekonomis dari suatu kelayakan bisnis atau usaha, ya. Ya. Di sini ada 10 tahun, ya. Mungkin ini berdasarkan nomor berdasarkan umur pabriknya, ya, atau umur mesinnya. Di sini tidak disebutkan. Ini 10 tahun, ya. Ada tahun ke-0, ini masa persiapan. Jadi menghitung kelayakan itu boleh ada tahun ke-0, boleh tidak ada. Kalau dia ada tahun persiapan itu ada tahun ke-0, ya. Lalu di sini ada investasi, biaya investasi. Ya, biaya investasi kalau nanti di zonanya kan biasanya lengkap, nanti kalian uraikan investasi itu untuk apa saja, misalnya untuk pengolahan lahan, pembangunan gedung, ya, pembelian bibit dan sebagainya, nanti kalian uraikan. Kalau di sini digabung investasi tadi dikeluarkan pada tahun ke-0 dan tahun pertama. Sebesar 20 juta tahun ke-0, 15 juta tahun pertama. Jadi biaya investasi ini biasa dikeluarkan di awal-awal tahun, ya. Awal-awal tahun itu disebut dengan tahun investasi, ya.
biaya tahun ke 5 juta, tahun ketiga 6 juta, seterusnya tahun ke-10 itu 11 juta ya. Total biaya, total cost ini C-nya, total cost ini biaya investasi ditambah biaya operasional ya, operasional dan pemeliharaan ya. 20 juta ditambah 0 20 juta ya, tahun pertama itu 15 juta tambah juta tahun ke-10 ya, seterusnya 0 itu ini total cost ya, total cost itu biaya totalnya. Sampai sini ngerti? Ngerti sampai sini? Bisa dipahami, diikuti? Bisa diikuti? Bisa diikuti? Bisa diikuti? Bagaimana? Bisa, Bu. Tidak ada suara, Bisa, Ibu? Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah. Bisa, Bu. Ya, oke. Bentar ya. Bagaimana ya? Ini nggak bisa merekam ya? Oke. Kembali lagi. Mana tadi? Oke. Kembali lagi ya sini. Kemudian kolom selanjutnya ada benefit ya. Benefit ini mana ini? Kelihatan nih? Ya, kelihatan ya? Kolom selanjutnya itu benefit. Benefit itu nanti kalian uraikan ya, benefit. Jadi produksi dulu, data produksi, data harga, baru benefit ya. Benefit itu produksi dikali harga, yang tahun ke-0 dan pertama itu belum ada produksi ya, tahun kedua itu sudah benefitnya dia 10 juta, tahun ketiga 12 juta, sampai tahun ke-10 43 juta ya. Di sini kita menghitung cost-nya 20 juta, hasilnya minus 20 juta. Tahun ke pertama, tahun ke-1 benefitnya 0, total cost-nya 15 juta, jadi net benefitnya itu 15 juta. Ya, minus 15 juta. Nah, tahun 0 sama pertama ini minus ya, nilainya minus. Kalau minus itu biasanya disebut dengan tahun investasi ya. Di tahun kedua ya, benefitnya sudah ada 10 juta, cost-nya 5 juta, net benefitnya 5 juta. Tahun ketiga benefitnya 12 juta, total cost-nya 6 juta. Net benefitnya 6 juta. Seterusnya sampai tahun ke-10
benefitnya 43 juta, total cost-nya 11 juta, net benefit-nya 32 juta. Ya, sekali lagi net benefit itu benefit dikurang cost. Ya, benefit itu penerimaan, cost itu biaya. Penerimaan itu produksi dikali harga, biaya itu terdiri dari biaya investasi dan biaya operasional. Ya. Lalu ada diskon faktor, kita tentukan diskon rate-nya berapa atau suku bunganya berapa. Ya, di sini ditentukan 18%. Ya, biasanya di jurnal itu ada suku bunganya ya 18%. Ini rumusnya 1/1 plus I pangkat N ya. Kalau tahun ke-0 1 plus 0,18 pangkat 0 ya. Tahun pertama 1 plus 0,18 pangkat 1 dan seterusnya. Ya, ini bisa kalian hitung sendiri atau langsung lihat di tabel ya. Jadi jumlah tahunnya berapa, suku bunganya berapa persen. Lalu present value dari net benefit ya, present value dari net benefit tinggal dikalikan saja benefit dikali diskon faktor, benefit dikali diskon faktor tahun ke-0, net benefitnya min 20 juta, diskon faktornya 1. 20 juta dikali 1 min 20 juta. Tahun ke-1 min 15 juta kali 0,8475 min 12,713 ya. Sampai seterusnya tahun ke-10 net benefit 32 juta dikali diskon faktornya 0,1911 ya, sama dengan ini 6 juta. Nah, biasanya DF itu mengecil ya. Nah, oke, di sini kita dapat memastikan present value tiap tahun. Nah, jika dijumlahkan present value tiap tahun ini, ya present value dari net benefit ini akan menghasilkan nilai NPV. Ya, ini dijumlahkan min 20 juta, min 12 juta, 3.500.000 sampai seterusnya 6 juta. Itu kalau dijumlahkan hasilnya 11.115.000 ya, 11.115.000. Nah, inilah yang disebut dengan NPV, net present value. Sampai sini ngerti? Bisa? Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, dengan menggunakan rumus yang lain, NPV dapat juga dihitung Bisa, Bu. dengan bantuan. Nah, ini bisa juga seperti ini, hasilnya sama ya, 11.114 sampai 11.115. Ya, jika NPV-nya lebih dari 0, maka proyek atau usaha tersebut layak untuk dilaksanakan. Ya, ini kriteria pertama menghitung NPV. Ya, jadi yang penting ada data tahunnya, ada data benefit, ada cost. Untuk mencari benefit itu produksi kali harga, untuk mencari cost itu biaya investasi dan biaya operasional. Oke. Nah, kriteria yang kedua, itu ada IRR ya. Internal rate of return, internal return suatu diskon suku bunga yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Jadi tingkat suku bunga ya diskon rate yang menghasilkan NPV sama dengan 0 ya. Jika yang layak, jika IRR sama dengan diskon rate berarti proyek pada kondisi BEP break even point atau titik impas. Jika IRR kurang dari diskon rate itu proyek tidak layak ya. Untuk menentukan besarnya nilai IRR harus dihitung dulu NPV 1 dan NPV 2 dengan cara coba-coba. Nah, ini agak sulit menghitung IRR. Nah, hasilnya itu yang penting IRR itu lebih besar dari suku bunga. Karena kalau lebih kecil dari suku bunga ya lebih baik kita menabung saja daripada kita
berinvestasi. Itu hasilnya lebih besar menabung daripada kita berinvestasi. Ya. Nah, cara menentukannya kita dengan coba trial and error, ya. Menghitung NPV 1 dan NPV 2. Harus satu posisi negatif, ya. NPV 1 positif, NPV 2 harus negatif. Nah, NPV 1 ini biasanya didapat dari perhitungan, NPV 2 ini kita coba-coba, ya. Dari percobaan tersebut, maka IRR berada antara nilai NPV positif dan NPV negatif, ya. Karena kita harus menghasilkan rumus IRR itu, IRR sama dengan itu ditambah NPV1. Jadi NPV1 ini NPV yang bernilai positif dengan tingkat suku bunga atau diskon rate sebesar I1, ya. Nanti kita cari NPV 2-nya, ya, dengan coba-coba I2-nya. Kita mencoba-coba I2-nya supaya menghasilkan NPV yang negatif. Oke, ini perhitungan yang tadi, lanjut yang tadi, ya, ini benefit, DF, present value yang sudah kita hitung tadi 11.115. Nah, ini menghasilkan NPV yang positif. Jadi untuk menghitung IRR, kita cari NPV yang bernilai negatif. Untuk mencari NPV negatif biasanya diskon rate-nya ini lebih besar, yang 18%, kita cari mulai dari 19%, 20%, 23%, 21 sampai 20, ternyata 24%, ya. Kalau masih belum negatif, cari lagi 25%, 30%, ya. Yang penting lebih besar dari 18% kalau untuk cari negatifnya. Kita hitung DF-nya, ya, untuk present value net benefit-nya sama net benefit dikali DF untuk 24%. Ini DF present value diskon rate 18%, ini present value untuk 24%. Kita jumlahkan, dapat NPV-nya negatif, ya. Jadi ini NPV 1 yang positif, NPV 2 yang negatif. Kita jumlahkan di sini, ya. I1-nya 0,18, I2 11 juta ditambah 48, ya. Minus kan minus 48 dikali minus, ya. Itu positif, ya. I2 24% tadi dikurang 18%, hasilnya 23,97%. Ini secara manual menghitungnya. Kalau secara Excel ada perhitungannya IRR, tinggal masukkan saja. Tapi kita pakai cara yang manual, ya. Kita masukkan ke dalam rumus hasil 23,97%. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa IRR 23,97% lebih besar dari diskon rate sebesar 18%, berarti proyek tersebut layak operasional. Jika IRR lebih besar dari suku bunga atau diskon rate, maka proyek tersebut layak. Ya, jika lebih kecil, ya lebih baik kita menabung daripada kita berinvestasi. Ngerti IRR sampai sini? Ngerti IRR? Bisa ngitung IRR? Bisa, Bu. Bisa IRR? Bu, berarti yang Bisa ya? untuk yang kedua itu kita coba-coba ya, Bu, untuk bunganya. Bisa ya IRR? Ya. Oke. Yang ketiga ya. Ya. Ya, coba-coba. Coba-coba trial and error. Ya. Untuk menghasilkan NPV lebih besar dari untuk menghasilkan NPV bernilai negatif, ya. NPV positif nya bisa lebih besar daripada I2 itu lebih besar dari I1 jika NPV-nya positif, ya. Coba-coba. Agak lama sedikit kalau menghitung IRR karena kita harus coba-coba. Ya, itu perhitungan kedua. Ada lagi yang perhitungan ketiga untuk menentukan kelayakan. Ya, biasanya kelayakan itu dihitung semua. Ya, mana kita lihatnya. Ya, kadang hanya
Kalau NPV saja biasanya tidak terlalu kuat. Jadi harus beberapa analisis dihitung ya supaya kita benar-benar yakin bahwa usaha kita itu layak ya, dilakukan. Yang ketiga itu ada net BC ya, net benefit cost ratio ya, rasio benefit cost. Net BC adalah perbandingan antara net benefit yang telah didiskon bernilai positif dengan net benefit yang telah didiskon bernilai negatif. Jadi net benefit yang bernilai positif dibagi dengan net benefit bernilai negatif. Tadi net benefitnya yang kita hasilkan ini ya, yang sudah di present value kan, ini present value benefit yang bernilai positif itu tahun kedua ya 3.590.000.000, tahun ketiga, tahun ke ya. Nah, ini kita jumlahkan hasilnya ya. Dibagi dengan yang negatif. Min 20 juta ditambah min 870 ya. Jadi yang positif kita jumlahkan, yang negatif kita jumlahkan. Hasil net base itu yang positif dibagi dengan yang negatif. Yang positif itu jumlahnya 44 juta ya, 825.582 rupiah dibagi ya 32.711.870 ya, sama dengan 1,37. 1,37 ini ya untuk net BC jika lebih besar 1 maka proyek tersebut layak untuk dilakukan karena dia lebih besar dari 1 ya. Tapi di sini kan nilainya negatif ya. Negatif ini kita mutlakkan, harganya kita mutlakkan ya. Jadi hasilnya kita mutlakkan bukan minus 1,37 tapi 1,37 kita mutlakkan ya angkanya ya. Itu net BC ya. Ada juga yang keempat perhitungan kriteria kelayakan, ada yang namanya gross BC ya. Gross benefit cost ratio, rasio benefit cost. Kotor ya gross ya. Kalau tadi net sekarang gross. Gross BC adalah perbandingan antara benefit kotor yang telah didiskon dengan cara keseluruhan yang telah didiskon. Ya. Jadi PVB per PVC ya, B benefit yang sudah didiskon ya dibagi dengan cost yang sudah didiskon. Kalau tadi NB ya positif bagi NB negatif. Kalau gross ini ya B didiskon per cost yang sudah didiskon faktor. Jika gross BC lebih besar dari 1 maka proyek tersebut layak. Jika gross BC kurang dari 1 proyek tersebut tidak layak dikerjakan. Jika dengan 1 sama dengan 1 maka dalam kondisi BEP atau titik impas. Dari tabel 2 ya kita lihat di sini. B-nya ada nggak tadi tabelnya? Ya dari tabel sebelumnya. Nah ini ya. Oh ini belum di itu ya. Ini sudah di, oh ini sudah di PV ya. Ini sudah di present value kan ya. Ini jadi B 69 juta. Mana nih? Tabelnya nggak ada tuh. Tabel mana tuh? Nah ini ya di present value kan dijumlahkan dibagi itu namanya gross BC. Nah, jadi 69 juta ya tadi dibagi 57 juta ya hasilnya 1,19. Gross BC menunjukkan bahwa proyek layak untuk dikerjakan.
Lalu ada kriteria yang kelima, profitability ratio. Ya, PR sini adalah rasio perbandingan antara selisih benefit dengan biaya operasi dan pemeliharaan dengan jumlah investasi. Nilai dari masing-masing variabel dalam bentuk present value adalah diskon faktor dengan diskon faktor, ya, atau diskon rate dari social opportunity cost of capital. Jadi diskon rate-nya, suku bunganya ya. PR sama dengan sigma B ya, benefit ya. Sigma benefit yang sudah didiskon dikurang sigma biaya operasional ya per sigma biaya investasi. Jika PR lebih dari 1 maka proyek dilaksanakan, jika kurang dari 1 tidak layak, jika PR sama dengan 1 itu dalam kondisi BEP ya. Ini operasional ya. OM ini biaya operasional. Jadi benefit present value kan dikurang biaya operasional yang di present value kan dibagi jumlah investasi yang di present value kan. Jadi ada apa nanti ya. Ini kita baru lihat 5 analisis ya. 5 analisis ada menghentikan ya. Ya. Jadi ada 5 perhitungan ya, jadi NPV, ada IRR, ya, NPV itu tadi net benefit di diskon faktor, ada IRR, ada net BC ya. Net BC itu net benefit positif bagi negatif, ada gross BC, bukan net PVB dibagi PVC ya, benefit di diskon dibagi cost di diskon. Lalu ada PR ya, profitability ya, rasio itu rumusnya biaya benefit dikurang biaya operasional dan pemeliharaan dibagi dengan biaya investasi ya. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Dari 5 kriteria dulu. Ada. Kalau tidak ada, coba kalian buka data kalian. Sudah diketik semua ya di Excel? Ya? Sudah? Nah, coba kalian hitung NPV-nya. Ya, kalian punya ya, punya biaya investasi, punya biaya operasional, kalian biasa menghitung total cost ya, cost-nya. Lalu kalian present value kan ya, kalian cari net benefit-nya dulu, kalian present value kan dapat NPV ya. Sekarang kalian hitung dulu NPV dari data kalian hitung NPV ya. Ibu tunggu sebentar, nanti kalian presentasikan sedikit ya tentang data kalian. Ya. Kalian hitung dulu, NPV-nya kalian hitung dulu.